hari Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Seluruh guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 1 Moyudan menghadiri acara buka puasa bersama yang diisi dengan pengajian Nuzulul Quran. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pada kegiatan buka bersama ini juga diisi dengan tadarus Al-Quran dan tausiah sembari menunggu waktu berbuka, yang kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Dan di akhir acara para guru dan karyawan menikmati makan bersama setelah sebelumnya melakukan sholat maghrib berjamaah. Acara dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Fajar Prabowo sebagai pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah hadir dalam acara buka bersama kali ini. Acara dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh Bapak Wijang Ismono, dan diikuti oleh seluruh guru dan karyawan. Ayat suci Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia sebagai pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita wajib membaca dan mengamalkannya. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Ahlul Muslim. Beliau mewakili Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Bapak Fardian Imam Mutakin yang berlahangan hadir dalam acara buka puasa bersama kali ini. Beliau menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan rasa solidaritas dan silaturahim di antara kita semua. Dengan adanya acara ini semoga dapat memberikan nilai kebermanfaatan sebagai kesatuan keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Setelah acara sambutan selesai, dilanjutkan dengan pengajian Nuzulul Quran yang disampaikan oleh Bapak Haji Abu Hanifah. Beliau adalah Ketua Umum PCM Moyudan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai karyawan keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Moyudan beserta seluruh yang hadir pada majelis ataupun pengajian menjelang buka puasa. Kalau di tempat kami ini namanya pengajian rembang petang gitu ya. Kalau di sini namanya kajian menjelang buka puasa itu ya. Alhamdulillah. Yang pertama, tentu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore petang hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia, dan dalam rangka kita juga untuk memperingati suatu hari ataupun peringatan Nuzulul Quran yang dalam hal ini terkait langsung dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai nanti di akhir zaman. Sebelum acara inti nanti kita buka bersama, okay? Acara inti kan kita buka bersama ya, dan itu yang kita tunggu-tunggu, okay? Nah, tentu kita tunggu-tunggu karena farhatani. Lisoimi farhatani kan ya, farhatun minda fitrihi wa farhatun minda liqa'i rabbih kan. Ada dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya.
Nah, hari ini insya Allah nanti kita bertemu dengan buka puasa, itu tentu bergembira. Dan yang pasti insya Allah ya, kita semuanya tahun ini masih diberikan sebuah kenikmatan luar biasa bertemu dengan Ramadan ini, yang mana ini adalah saat yang kita tunggu sebetulnya 1 tahun yang lalu. Jadi kalau sebagian kita, bahkan mungkin semua ya, akhir tahun atau akhir Ramadan tahun lalu berdoa mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kan semua cita-citanya begitu Pak, di ujung Ramadan itu. Ketika tahun ini sudah dikabulkan, ini sudah separuh lebih, sudah 17 lebih. Nah, perasaan kita yang harus kita jaga apa? Ya tetap bergembira. Karena jangan sampai nanti Ramadan ke Ramadan itu ya lurus jalan terus ya Bu ya. Tidak ada kesan sama sekali. Oleh karena itu monggo kita niatkan sore hari ini satu kesempatan yang sangat mulia, kita diberikan kenikmatan bisa hadir di tempat ini. Kemudian salawat salam tentu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Sore hari ini saya sangat senang ya, bahagia bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin jarang ya ketemu dengan beliau-beliau ini, tapi insya Allah kami komitmen pimpinan cabang ya dalam hal ini periode ini terutama ya, nanti insya Allah mungkin akan sering sowan ke sini ya Pak Wahyu dan juga Bapak yang lain ya. Mungkin beberapa kegiatan juga sentralnya di sini. Karena saya sering matur, poros tengahnya Moyudan itu ya jalan antara Gedongan sampai Klangon. Kita harus punya simbol ikonik tentang kehidupan Muhammadiyah yang ada di Moyudan. Salah satunya ini Pak. Jadi SMK ini sering gue denger itu, namun itu Mas, ya kok SMK perapatan itu sih, ono SMK nih. Nah, yang belum kita punya itu masjid yang bernuansa, bercitra Muhammadiyah yang ada di jalur tengah ini. Karena nanti ke depan, setelah mungkin nanti ada jalan tol, kita punya bandara di Kulon Progo, itu Moyudan akan semakin dikenal. Orang dikenal pas dulu awal-awal COVID itu ya. Awal COVID kayak kasus pertama Moyudan kalau tidak salah dulu ya deket kampung saya itu, wah itu terkenal itu, namun karo kono yang Dimas itu, jadi viralnya kita itu di situ. Nah nanti jangan di situ. Kita kalau memang mau viral, mau terkenal ya, salah satunya kita mengangkat ikonik dari Muhammadiyah. Kita sudah sekarang PKO Gamping sudah punya masjid Kiai Haji Suja itu ya, dan itu sudah ya mulai dikenal lah. Nah, nanti Moyudan itu harus punya itu. Cita-cita saya seperti itu, mohon nanti dukungannya ya. Pokoknya dulu masjid gede pinggir jalan dan di situ pusat sentral kegiatan Muhammadiyah. Sementara kemarin saya baru nembung masjid Ngentak sing wis dadi. Ya, Ngentak sudah jadi. Nah, nanti setelah Ngentak mungkin insya Allah nanti di kantor PCM itu juga akan kita kembangkan untuk salah satunya punya masjid. Jangan sampai kantor nguropat repet ning masjidnya ngungsi ya Mas Wahyu. Nunut ke sana, nunut kemari itu ya. Harus punya kantor, harus punya masjid nanti yang ada di lingkungan kantor PCM itu. Kemudian untuk selanjutnya, karena tema yang diberikan pada kami, meskipun ada tema besar di sini, sucikan diri, bersihkan hati menuju ridho ilahi ya. Sucikan diri berarti tazkiyatun nafs ya, kemudian bersihkan hati ya, ini juga membersihkan hati. Tema ini sinkron dari awal Ramadan sampai nanti Idul Fitri, tidak usah diganti nggak apa-apa ya kan temanya mensucikan diri kan, termasuk tazkiyatun nafs. Kemudian nanti kita berzakat kan juga itu kan ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah, kan begitu urutannya kan. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia ya. Man tazakka, orang-orang yang mensucikan dirinya ya. Kemudian apa? Wa dzakara isma rabbih fashollah, kemudian juga banyak mengingat ya, banyak berzikir mengingat Allah. Kemudian yang terakhir fashollah, maka sholatlah. Nanti kita akan sholat Id. Insya Allah tahun ini sholat Id kita nanti bareng sama pemerintah. Tidak Muhammadiyah kulino dititani bedani ya. Kemarin pemilu aja sudah ada meme kan, kira-kira Muhammadiyah nyoblosnya ngarep saat dorongnya pemerintah apa nyoblos bareng gitu. Sampai pemilu aja dihubungkan dengan, biasanya Muhammadiyah beda dengan pemerintah ya. Kayak engko coblosannya maju sehari gitu kan. Biasanya Muhammadiyah sok disi kan, kayak gitu bahasa teman-teman di meme itu kan seperti itu kan ya. Terakhir kita yang bales itu, jangan jadwal imsakiyahnya Muhammadiyah itu dimasukkan sirekap, nanti puasanya 300 hari kita. Kemarin kan memangnya begitu ya, mohon maaf kalau ada yang aktif di KPU ya. Nah tapi itu ya biar pemilu tidak biar pemilu tidak stres ya, sungguh hiburan saja lah seperti itu ya. Ya karena pemilu Indonesia itu tidak boleh baper.
Kalau baper kita masih marah, yang di atas sudah mesra kan gitu kan. Jadi Muhammadiyah sekarang kan lebih independen bahasa ininya dalam soal pemilih nih. Pokoknya saya menang sopo, calonnya sopo, Muhammadiyah independen di sana. Sehingga siapapun yang jadi ya rasa sakit hati. Karena kalau kita pakai sakit hati seperti tempo-tempo dulu misalnya ya, itu ketika melihat yang di sana itu seperti itu ya keloro-loro ya. Makanya pemilu itu tidak boleh pakai baper. Terus pokoknya dinikmati, dijalani, pray gitu aja kan. Paling tidak berkaya Pak kan pray. Hari itu libur kan Pak? Nah kita libur ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ya. Ini judulnya yang tema yang singkat ini, Ramadan Keagungan Al-Quran. Di pembukaan saya akan matur, mengapa Ramadan dengan Al-Quran itu satu paket? Ramadan itu kan kalau dihitung harinya, kemudian dalam satu bulan itu isinya berapa pekan, berapa minggu, ada berapa hari, itu sama dengan bulan yang lain. Tapi mengapa Allah mengangkat Ramadan itu menjadi bulan yang sedemikian mulia? Itu pertanyaan pertama. Jadi orang bertanya, kenapa Ramadan itu sedemikian mulianya sehingga dia diangkat oleh Allah sebagai bulan yang mulia? Umat Islam pun seluruh dunia, saya kira tidak ada satupun umat Islam di dunia ini seorang ngerti Ramadan, maupun yang Muslim yang mungkin tempatnya jauh mendekati kutub ya. Kemarin saya diskusi di mana ya, itu cerita tentang puasanya teman-teman saudara kita yang negaranya itu semakin ujung ke kutub. Itu kan mereka bisa puasa lebih dari 18 jam. Bahkan ada yang hampir 20 jam. Jadi jarak antara buka sama sahur itu hanya 4 jam. Jadi bukanya mungkin ya hampir tengah malam berarti ya. Nanti sampai subuhnya itu enggak berjeda lama. Itu daerah yang memang secara secara global ya, bola dunia itu dia mendekati kutub. Nah, padahal yang namanya ibadah itu kan pedomannya kan matahari ya. Kalau di kutub itu bisa 2 minggu matahari kelihatan terus itu. Jadi fikih ibadah di kutub itu memang ada ulama merumuskan kalau di kutub itu ibadahnya mengikuti benua terbesar terdekatnya. Jadi misalnya terdekatnya Turki ya ikut Turki. Cuman masalahnya nek poso itu kan nunggu tenggelam. Nah, nek rong minggu mataharinya kan di kutub itu matahari di samping, tidak bisa di tengah, jadi dia di samping. Jadi corok kita itu sore terus gitu, tapi tidak tenggelam, masalahnya kan itu. Nah, tapi ya itu nanti ada yang mikir lah dari sudut fikihnya ya. Saya sering ditanya, pernah tuh di salah satu sekolah SMA, kalau tidak SMK itu begitu, Pak kalau di sana nanti sholat kita gimana? Sampean tekan kutub dalam rangka apa? Nek study tour ya nanti di jamak, saya bilang itu. Kan tidak akan menetap di sana kan? Kalau nanti di sana itu sudah ada perumahan kayak itu baru dirumuskan fikihnya. Tapi kalau penjenengan hanya penelitian berapa hari, berapa jam di sana, ya dijama aja sholatnya. Hukumnya musafir kan itu selesai kan? Ya kadang-kadang pertanyaan itu waton angel ya. Ada yang bertanya, Pak ketika Adam sama Hawa itu dipasangkan itu walinya siapa? Wah itu kan pertanyaan sulit ya. Adam dan Hawa itu kan suami istri. Itu zaman nikahnya dulu walinya siapa? Wah pertanyaan ya ganti tak balik lah sampai diundang pora itu. Ya kadang-kadang pertanyaan itu aneh-aneh itu. Adam karo Hawa kok walinya siapa itu? Manusia pertama itu kan? Ya dan seterusnya ya. Baik. Jadi Ramadan itu menjadi agung karena ada Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan itu diangkat oleh Allah menjadi bulan yang sangat mulia itu karena di dalamnya ada Al-Quran. Nah, rahasianya di sini. Nah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Furqan itu pembeda antara hak dan batil. Jadi rahasianya di sini. Mengapa Ramadan bisa menjadi mulia? Karena di sana ada Al-Quran. Maka sebetulnya tema kita pengajian kita ini Nuzulul Quran ini harusnya dari tanggal 1 sampai nanti akhir Ramadan. Tidak hanya pas di sekitar 17 Ramadan. Karena bulan Ramadan itu gelarnya juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Jadi di kampung saya di Indung Bandeng itu sudah tradisi dari zaman saya pemuda itu ada satu hari dalam bulan Ramadan itu dijadikan hari Al-Quran atau hari cinta Al-Quran. Jadi satu hari itu kegiatan anak-anak mulai yang seneng baca, yang murotal,
kemudian yang puitisasi, yang nulis kaligrafi, hafalan segala macam itu khusus hari itu. Harapannya apa? Supaya anak-anak itu punya kesan yang indah dengan Al-Qur'an. Nggih. Nek kita ini kan ini generasi Iqra apa generasi turutan ya? Mungkin sebagian sudah generasi Iqra ya. Saya masih generasi turutan, Pak. Pak Akhul generasi turutan juga kan? Ya, yang lain mungkin sudah generasi Iqra yang kelahiran 80, 90 gitu ya. Pokoknya yang namanya sudah Salsabila, terus ya nama-nama kayak gitu 2000-an lah. Nek tahun 70-an Kak saya itu belum ada nama Salsabila kan. Generasi 70. Generasi kita itu namanya masih Sri Rezeki, Endang Handayani, kayak itu generasi saya. Tapi kalau sudah Naura, Salsabila, kalau yang Kakung ya sudah Riko, terus apa lagi ya? Pokoknya nama-nama gitu. Cuman jadi nama itu menunjukkan kelahiran juga. Tapi juga saya pernah di prank itu. Murid saya TPA itu namanya Suparjono. Pertama saya tanya, "Iki ora keliru jenenge bapakmu le? Jangan-jangan namamu Suparjono, engko bapakmu jenenge Doni," saya bilang. Kan seolah kebalik kan? Generasi sudah 2015 mungkin 2005-an itu nama-nama nyun sewu kalau ada nama Pak Suparjono ya. Tapi generasi anak-anak itu kan namanya sudah Rizky, sudah itu. Namanya nama-nama sekarang itu makin kesini makin susah. Kan nama panjenengan kan pengalaman Bapak Ibu guru kan, nama-nama yang antik itu kan biasanya bisa untuk koleksi ya nama. Iya, saya punya kenangan manten yang sampai sekarang namanya masih saya ingat. Manten putri namanya keren itu. Saya tanya, "Pak, kenapa namanya putranya seperti ini?" Tanya saja anaknya, Pak. Ternyata dia anak terakhir, tapi sebelumnya kakaknya itu sudah jauh, sudah kuliah, punya adik kecil itu. Terus anak yang terakhir itu namanya Esdiniati. Keren kan namanya kan? Orang Jawa itu namanya Esdiniati. Jadi ketika ditanya, "Pak, niki putrane napa waya itu tekon jenenge bocah ya?" Ternyata anaknya kan sering bapaknya sering dibully kan? Di kantornya, di mana dibully. Arep KB mesti gagal ya. Nyatane Mbak Yuni wis gedhe sing duwe adik, arep KB mesti gagal. Tekon ya jenenge bocah ya. Dan namanya siapa? Esdiniati. Berarti memang mau punya anak lagi kan? Nah, itu pinternya orang Jawa ngasih nama seperti itu. Ya, nama-nama yang lain banyak lah, nama-nama seni di Jawa itu seperti itu. Nggih, kembali di sini. Jadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi, agungnya Ramadan, mulianya Ramadan itu karena ada Al-Qur'an di dalamnya. Jadi akan sangat tidak konsekuen ketika kita bergembira dengan Ramadan, tapi kita tidak akrab dengan Quran. Oke, akan sangat ganjil. Nek Ramadannya seneng, kegiatan Ramadannya rame, tapi baca Qurannya sepi. Sekarang coba cek di masjidnya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Yang punya musola, punya masjid dekat rumah, tanya. Saniki lendarus niku maksimal sampai jam berapa saya tanya? Ada yang jam 10? Masih ada? Apa jam 10 ya wis termasuk lempet-lempet kloso itu? Atau wis beres-beres itu ya? Rata-rata jam 9, setengah 10 itu sudah sepi. Padahal nanti di rumah ataupun di tempat lain itu masih buka WA. Jadi monggo lah Ramadan ini kita perbaiki kurikulum kita. Salah satu kurikulum yang harus kita tingkatkan adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Monggo lah. Karena kata orang-orang, nasihat orang dulu ya, termasuk para ulama itu, ketika hatimu itu sering tidak tentram, ketika kita sering galau, nek bahasa saniki, ketika kita merasa kok nasib kita itu koyok pontang-panting saja, itu yang pertama harus diperbaiki, yang harus kita introspeksi, seberapa jauh kita meninggalkan Al-Quran. Itu dulu para sahabat itu sampai nego sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sanggup hatam dalam 3 hari, bahkan kurang dalam 3 hari. Nah, awake dhewe telung dino hatam itu kira-kira le maca berapa kilometer per jam gitu ya." Para sahabat begitu. Tapi Rasulullah memberikan rambu-rambu. 3 hari itu batas paling cepat untuk khatam Quran. Karena kalau lebih dari itu mungkin bahasanya apa nggih? Kalau waktu itu Rasulullah mengatakan, ya kamu akan kurang memahami lah, bahasanya seperti itu. Karena saking ngebut. Lah nek kita mungkin satu Ramadan ke satu Ramadannya lagi itu khatam mboten? Ya khatam ya. Lah kita le khatam ya kruyukan tunggale.
Ya kan? Kalau di bareng-bareng itu kan berarti khatam kolektif ya Pak. Di tempat kami di Bandeng itu ada tradisi kalau 17 Agustus itu mukodaman. Biasa ya mukodaman ya. Pokoknya kumpul di pos kamling. Wah, niku acarane maca Quran, Pak. Jadi satu orang dapat satu juz itu. Engko sing kira-kira rada apal ngono ya dijolke. Jadi biasanya sing cepet kan juz 30 sama juz 1 kan, sik serodok semu-semu apal itu. Paling susah itu ya juz 727, juz 29 itu ya. Yang bacaannya pendek-pendek tapi susah itu ya. Termasuk menghafalkannya susah. Nah, tempat saya ada tradisi seperti itu. Jadi satu malam ya setengah jam sampai 1 jam itu baca Quran langsung 30 juz. Tapi ya tadi khatamnya kolektif. Ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi monggo lah kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Itu kurikulum Ramadan yang harus kita siapkan. Supaya nopo Ramadan kita nanti akan ada perbedaannya. Saya tanya yang hadir ini, usia kita mungkin 40 ya. Jenengan belum ada, masih gadis-gadis semua. Ya, bapak-bapak ini ya isik ganteng-ganteng ya 30 ya Pak Akul ya. 30 40. Di usia 30 40 kita berarti sudah ketemu Ramadan berapa puluh kali Bu? 30 kali juga kan? Nah sekarang saya tanya, dari 30 Ramadan yang jenengan lalui, ada nggak satu Ramadan yang terkesan? Saya merasa betul-betul aku Ramadan itu dekat dengan Allah, ibadah saya betul-betul bisa khusyuk, saya bisa lebih mesra dengan Al-Quran dan sebagainya. Anton saya kelingan betul, tahun berapa itu? Kita erano ya? Iya, berarti kemungkinan besar patut diduga ini Ramadan kita itu lurus jalan terus kan? Ya berlalu begitu saja. Oh sesuk ya ketemu Ramadan nih. Pun dilewati ya biasa saja. Makanya saya mengajak mari tahun ini 1445 Hijriah ini kita jadikan Ramadan yang istimewa untuk kita. Siap mboten Bu? Masih separuh loh. Jadi buat Ramadan ini berkesan. Salah satunya dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Monggo caranya menurut jalan sendiri. Mungkin ada yang punya niat, ya wis nek ono Ramadan ini saya mau baca Quran dengan artinya, tidak harus khatam. Silahkan. Karena selama ini kan kita membaca Al-Quran itu belum tentu artinya, ya. Belum tentu tahu artinya. Dan hebatnya Al-Quran ini di seluruh dunia dibaca oleh ratusan juta manusia yang sebagian besar tidak tahu artinya. Tunggale ono kene barang ini. Dari ratusan juta itu diantaranya kita kan? Tidak tahu artinya. Ya kita mungkin sebagian ada yang tahu. Misalnya pas baca Ar-Rahman ketika fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kok di bulan balen ini artinya apa ya? Atau dicari artinya. Tidak apa-apa. Jadi ada beberapa memang ya ada trik ya mungkin yang bisa digunakan ketika kita membaca Al-Quran. Kami dulu di pimpinan cabang Muhammadiyah Medan pernah merintis pengajian tafsir Al-Quran yang diawali dengan membaca Lafdiyah. Waktu itu ustaznya Pak Hamdan, Mas Pijang pernah ikut mungkin ya. Ya. Tekniknya bagaimana Bu? Kita baca dari juz 1, artinya per kata, setiap masuk itu kita baca bareng-bareng. Dengan catatan apa? Kata yang sudah muncul di depan, di berikutnya sudah tidak dimunculkan. Jadi kudu ngapal ke. Nek wingi wis ketemu alladzina, yaitu orang-orang yang misalnya. Niku teng mburi wis ora nek terjemahnya. Sehingga ketika membaca terjemah ke belakang-belakang itu sambil secara tidak langsung menghafalkan kata-kata yang sudah muncul di depan. Karena apa? Bahasa Al-Qur'an itu banyak kalimat kata yang berulang. Dan insya Allah nanti kalau membaca dengan metode itu kira-kira sampai juz 5, maka nanti membaca Al-Qur'an itu insya Allah sedikit banyak kan sudah tahu artinya. Karena pengulangan katanya sudah semakin banyak. Nah, monggo kalau bapak-bapak berminat nanti kapan-kapan ya, bukan kapan-kapan ya, kita programkan ya. Nek kapan-kapan ini kus plus ya. Nah, nanti kita programkan memang ada kajian khusus tentang memahami Al-Quran. Ya tidak usah tinggi-tinggi sampai tafsir. Misalnya kita seperti ikut pengajiannya Pak Quraisy Shihab misalnya, nggak usah tinggi-tinggi lah. Ngerti artinya tok itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah ini keagungan Al-Quran itu yang pertama terkait dengan bahasa dan bacaan di Al-Quran. Sejak 5.000 tahun manusia mengenal baca tulis, sampai saat ini tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran yang mulia. Oke. Jadi sejak manusia itu mengenal baca tulis,
Itu sampai hari ini belum ada satupun kitab yang bisa menyaingi dari Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Kemudian yang kedua ini dibaca ratusan juta, bahkan mungkin lebih ya, kalau sekarang bisa miliar kan. Sebagian besar itu tidak mengerti maksudnya, dihafalkan ayat demi ayat, surat demi surat, bahkan huruf demi huruf. Tidak ada kitab selain Al-Quran yang diperhatikan seperti ini. Teman-teman kalau punya kenalan yang hafid atau hafidzah ya, termasuk kalau yang ustadz kita ya, Ustadz Adi Hidayat itu ya, itu beliau itu hafal ayat ini letaknya di mana, di pojok kanan kiri tengah bawah itu hafal. Dan itu hebatnya para penghafal Al-Quran itu begitu. Jadi mereka hafal posisinya Pak, letaknya ayat bacaan itu di mana itu dia tahu. Nah ini yang istimewa ya. Kemudian yang selanjutnya juga tentang keagungan ini, adakah kitab yang digali kandungannya, maknanya sebagaimana Al-Quran? Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kitab telah dikarang untuk menjelaskan makna Al-Quran yang mulia itu. Dari generasi ke generasi berusaha memahami, setiap era baru membawa hal baru, okay, yang diungkap para mufasir itu untuk mengungkap apa dari makna dari Al-Quran ini. Dulu para mufasir dahulu itu untuk menjelaskan bahwa tiang langit itu bisa tegak tanpa tiang itu sulit. Tapi setelah ada teknologi bisa dijelaskan bahwa itu ternyata namanya gravitasi, sehingga antar planet itu tidak bertabrakan, terus langit tidak runtuh, bahasanya seperti itu kan. Dulu zaman menjelaskan seperti itu. Terus menjelaskan Gunung Merapi yang dalam Quran sering disebut sebagai pasak. Sekarang bisa dijelaskan secara geologi ya, bahwa lempeng bumi itu bergerak. Pulau Jawa ini kan semakin ke utara Pak, ngalor itu ya, jadi lempeng bumi ini bergerak. Nah, salah satu untuk menahan supaya lempeng itu tidak bergerak liar gitu, itu dipasak dengan gunung berapi. Nah dulu menjelaskan kayak gitu susah, karena pengetahuan geologinya belum sampai seperti itu. Zaman sekarang saja orang masih ada yang berpandangan bumi itu datar kok, gitu. Di internet kan ada ya, grup komunitas bumi itu datar. Sekarang logikanya kalau bumi itu datar, berarti kan sak dunia itu kudune kalau siang ya siang semua kan. Nyatanya apa? Di dunia ini kan ada yang siang, ada yang malam. Kalau kita di Indonesia ini sekarang siang, maka di balik bumi sana, di Amerika sana itu malam kan begitu. Dan tanggalan itu, kalender itu, hari itu tidak bisa sama sedunia. Karena yang satu malam, yang satu siang, kan berarti tanggalnya beda. Wong kita jam saja kan berbeda. Saya punya cerita menarik ketika tugas haji 2019. Saya berangkat dari Solo itu habis subuh, otomatis jamaah sholat subuh dulu. Lapas di atas India atau Pakistan itu simbah-simbah kita sudah ribut. Mas iki kok ora salat dhuwur. Jame wis jam 2 punjul katanya. Jadi dia menghitung jam itu betul mengikuti perputaran matahari, padahal di sana belum waktunya kan. Karena semakin ke barat itu usia waktu itu kan semakin muda. Gimana? Jadi soyong wulan itu jam soyong nom. Jadi kalau kita terbang ke barat itu ya logikanya ngundurin 6. Kita kalau ya sama-sama Indonesia saja, kalau kita dari Kalimantan Timur jam 7 naik pesawat, jam 7 kan, nanti sampai Jogja 1 jam, di sini juga masih jam 7, karena kesini kan muda 1 jam, Indonesia Timur muda 2 jam. Kalau pas tahun baru itu ibu-ibu mesti niten itu, yang Papua sudah tahun baru, kita belum kan. Sebaliknya kalau kita nunggu isbat Kementerian Agama itu, saudara-saudara kita di Papua itu selak jam 09.00 bengi, iki arep traweh apa arep bodo, traweh apa arep bodo itu. Kan saudara kita di Papua kan yang penetapan di Jakarta 6:30 habis maghrib, di sana kan sudah 8:30. Sehingga penentuan waktu itu memang sangat ditunggu oleh Indonesia Timur itu kalau pas Kementerian Agama mengumumkan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut nih. Perhatian manusia kepada Al-Qur'an. 1, diperhatikan sejarah turunnya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam punya Quran yang dilengkapi dengan asbabun nuzulnya, maka di situ ada penjelasan tentang sejarah
turunnya Al-Quran. Kemudian dipelajari sebab dan waktu. Ini asbabun nuzul tadi ya. Sejarah turunnya, kemudian sebabnya, kemudian waktunya. Terus kemudian dibedakan atau diteliti surat mana yang turun di Makkah dan mana pula yang turun di Madinah. Makanya ada surat namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Kemudian ayat yang turun untuk menjawab pertanyaan atau persoalan. Kemudian ada yang ini nanti yang ketiga, yang keempat ini Al-Quran memberikan ketenangan. Ada di Quran itu yang mengabadikan kisah hidup yang dramatis. Contohnya di surat Al-Insan ayat 9. Boleh nanti dicek ya. Al-Insan ayat 9 itu menceritakan ketika Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra itu di rumah itu hanya tinggal punya beras sedikit, gandum nih, 3 gantang gandum. Kok tiba-tiba ada orang minta sumbangan, ada fakir miskin membutuhkan gandum itu. Akhirnya apa? 3 gantang itu diserahkan semua, Bu. Saking ibu-ibu niki, nek jenengan teng dalem ndek beras 3 muk, wonten sing nyuwun sedekah, wonten napa 3 muk dikeke kabeh. Paling ya paron ya, Bu ya. Engko sesuk ngliwet apa aku. Nah, tapi Sayyidina Ali dan Fatimah enggak, semuanya dikasih. Padahal 3 gantang itu adalah barang makanan yang betul-betul mereka butuhkan. Makanya kisah beliau ketika mensedekahkan ini diabadikan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami memberikan makan ini kepadamu itu adalah liwajhillah, semata-mata karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan, tidak mengharapkan jazaan. La nuridu minkum, saya tidak mengharap darimu itu jazaan, balasan. Wala syukuran, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi saking ikhlasnya itu orang arep-arep sesuk berhasil dibalik. Saking ikhlasnya orang arep-arep diucapke terima kasih. Nek none dhewe nek jenengan maringi napa-napa ora matur nuwun paling ya bare glendengi nggih. Mung muni matur nuwun abote sepiro no. Paling ngoten niku to. Nah, padahal ini. Jadi dulu Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra itu pernah bersedekah 3 gantang gandum. Jumlahnya tidak banyak. Tapi karena nilai ikhlasnya ini, maka kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Itu salah satunya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang nopo nggih, dramatis kalau bahasa kita ya. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya bahwa Al-Quran itu memberikan ketenangan bagi siapa yang membaca. Dan hebatnya Al-Quran itu dibaca dimanapun itu pas. Nunggun mantenan itu maca Quran ya bangun gitu. Yang penting pas temanya ya Mas Wijaya. Saya pernah di manten ya, pernah saya ceritakan ya. Di tempat manten itu yang dibaca itu ayat as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya. Niku nek mantene paham artinya lak ngamuk itu ya. Saja sing maca Quran ya mantan itu. Dadi rada mangkel itu. Jadi di tempat manten itu yang dibaca itu saya rada penasaran. Mosok sak dibaca pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya, itu saya dendam karo mantan itu. Untungnya mantannya gak paham, mantannya tetap mesem-mesem itu. Ya, itu pernah terjadi. Kemudian di tempat lain saya pernah di mantan itu yang dibaca tentang penciptaan jin. Wah, ini mati pemburu hantu ya. Jadi yang dibaca itu, ya sebetulnya tidak apa-apa dengan cara tidak tahu artinya ya Pak ya. Iya, tapi ya minimal kalau di acara manten itu yang dibaca ya ayat tentang takwa, tentang mungkin karunia, mensyukuri nikmat kayak gitu. Nah, yang spesifik bangsa penciptaan jin, bangsa tentang pencuri, bangsa tentang nopo, serem-serem ngono lho. Nah, sing ngerti artinya kan takut, gitu. Itu sama dengan kalau kita menghadiri pemakaman itu Pak ya. Itu didoakan kan, mudah-mudahan diberikan wa zaujatuhu khairu min zaujatih. Mudah-mudahan diberikan istri yang lebih baik daripada istrinya yang sekarang. Nek tahu artinya itu istrinya kan ngamuk itu. Iya kan? Artinya apa? Doa itu wis lende bojo galak ning donya wae sok nek nang akhirat muga-muga diganti bojo sing ora galak. Kira-kira kan ngoten niku, Pak. Tapi terjemahnya kan enggak begitu. Ketika nanti istrinya itu sudah sama-sama di alam dipanggil Allah itu, mudah-mudahan nanti di surga itu sifat istrinya itu menjadi lebih baik, intinya begitu. Jadi istri tidak boleh tersinggung. Kalau dengar letter memang bisa tersinggung itu kan, supaya diberikan zaujatuhu istri khairun, lebih baik ya, khairun lebih baik daripada
zaujati yang sekarang, artinya daripada istrinya yang sekarang. Itu nek ibu-ibu tahu artinya kan nesu itu kan. Masuk didoakan supaya istrinya lebih baik, berarti sing saiki ora apik kan gitu. Kira-kira seperti itu kan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, ini sampai jam berapa? 5 menit lagi ya. Kita bukanya jam berapa, Pak? 40-an ya, 50 ya. Oke, nanti kita sebelum kurang 10 menit kita akhiri ya. Oke. Pusat Kedokteran Universitas Boston, Amerika pernah meneliti bahwa pengaruh bacaan Quran itu kepada orang yang di luar agama Islam, non-muslim ya, itu ternyata Al-Quran memberi ketenangan jiwa sampai pada level 65. Jadi Quran dibacakan, diperdengarkan kepada orang yang tidak tahu artinya, bahkan beda keyakinannya dengan kita, itu ternyata memberikan efek ketenangan. Nah, itu yang makanya nek kula jenengan yang muslim krungu maca Quran kok panis kupingnya, itu tanda-tanda jinnya urung metu. Perlu diruqyah itu kan. Kira-kira begitu kan? Jadi kalau ada dengar baca Quran kok ora jenak, nah itu tanda-tanda. Karena apa? Bukti ilmiah menunjukkan kok bahwa ternyata orang diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran itu tenang jiwanya. Bahkan dia yang tidak yakin atau belum bersahadat, bahkan dia yang tidak paham artinya, mendengarkan Al-Quran saja dia bisa menjadi tenang. Apalagi kita kan. Bahasa Al-Quran itu langgamnya singkat, padat, keseimbangan. Tentang keseimbangan ini kemarin barusan karena viral di TikTok ini ya, peneliti yang mengungkapkan tentang rahasia keseimbangan dalam Al-Quran. Kata hayat yang artinya hidup dan kata maut yang artinya mati itu di Quran sama-sama diulang sebanyak 145 kali. Kira-kira nek teng donya niku wonten mboten nek wong ngarang buku gawe cerita kata-katanya iso seimbang ngoten niku. Lha ngitung angel. Nggih. Tapi ini luar biasa karena memang Al-Qur'an itu bukan bikinan manusia. Kemudian kata akhirat itu diulang 115 kali sama dengan kata dunia. Kemudian kata malaikat nggih, itu 88 kali itu sama dengan kata setan, kebalikannya begitu ya. Kemudian ini yang unik ya. Kata yaum itu artinya hari dalam bentuk tunggal, itu diulang sebanyak 365. Sama dengan jumlah hari kita dalam 1 tahun. Kemudian jamak dari yaum itu adalah ayyamun, itu 30 kali. Sama dengan jumlah rata-rata 1 bulan. Kemudian kata ashhurun itu yang berarti bulan, itu banyaknya adalah 12 kali. Jadi bulan Hijriah itu dari awal sudah 12 bulan. Sementara kalau bulan nasional Masehi itu konon dulu itu ada tambahan bulan. Oke, ada tambahan bulan. Karena Desember yang itu hari terakhir bulan yang ke-12 itu Des itu kan artinya 10. Berarti kan dulu mereka ngitung 1 tahun itu hanya 10 bulan karena terakhir Desembernya itu hanya 10 kan. Enggak tahu itu tambahan yang 2 itu dideselke di mana. Jadi menjadi 12 bulan. Padahal kalau dari segi makna Desember, yang namanya Desember, D itu kan artinya Des itu kan 10. Kenapa 10 dia di posisi 12? Kan berarti dulu awalnya 10 terus ditambahi 2. Dulu konon begitu. Sementara Islam dari awal sudah dipandu oleh Quran bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Ya, jadi tidak pernah salah, insya Allah. Jadi Quran sebagai petunjuk ini ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Ini panduan kita. Nggih. Baik, nanti kita akan tutup dengan doa 17.40. Ini 17 berapa ini Mas? Berapa? 37, 3 menit ya. Baik. Ini saya cari slide-nya yang terima kasih itu kok belum ketemu ya. Karena biasanya yang saya tunggu terima kasih sama gambar tangan gini kan. Ini terakhir ini. Nanti mudah-mudahan penjenengan akan ingat ayat ini ya. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'alahum yatafakkarun. Ayat ini harusnya menggetarkan kita semua. Lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya
Al-Quran ini kami turunkan ala jabalin kepada sebuah gunung, la ra'aitahu, niscaya pasti kamu akan melihatnya khosyi'an mutasaddian, dia akan tunduk dan hancur berkeping-keping, min khosyatillah, karena saking takutnya kepada Allah. Kemudian watilkal amsalu nadribuha linnasi la'alahum yatafakkarun, dan demikianlah perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi Allah menggambarkan, nek Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, maka dia akan tunduk, dia akan hancur karena saking takutnya, min khosyatillah, karena saking takutnya kepada Allah. Niku kan sindiran buat kita. Gunung sing gedene semono, sing gagah gede dhuwur kuat, itu saja akan hancur, akan tunduk kepada Allah ketika dia tahu isi Al-Quran. Apalagi kula panjenengan yang punya pikiran, yang punya perasaan. Kenapa kita tidak sampai tersentuh ketika kita membaca Al-Quran? Makanya kalau kita mengikuti imam-imam yang ada di Nabawi, yang ada di Masjidil Haram, itu kan kalau membaca Al-Quran sampai menangis kan? Kita mungkin belum sampai level menangis ya, tapi kalau kita memahami Quran ini betul-betul dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah hati kita itu akan tersentuh. Seperti disindir oleh Allah ini, gunung saja kalau diberikan Quran, dia akan tunduk, dia akan patuh, bahkan dia hancur karena saking takutnya kepada Allah. Maka kita sebagai manusia yang diberikan hati dan pikiran, mestinya juga akan lebih tersentuh dengan Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini nada-nadanya sudah mau buka ya, kita akhiri saja, dan mudah-mudahan sekali lagi tahun ini, Ramadan ini akan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama interaksi kita dengan Al-Quran. Monggo dicatat pada diri kita masing-masing untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah, terutama interaksi kita kepada Al-Quran. Dan mari kita akhiri taklim kita sore ini kita dengan memanjatkan doa yang pada intinya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa sadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.